warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Elsa dan teman-teman. Ketemu lagi ya sama kita, Hani dan Elsa. Kita akan belajar bersama Elsa khususnya, bersama Hani juga yang akan menemani Elsa. Kemarin kan kita udah belajar gimana sih caranya menggunakan aplikasi Mendeley yang itu sangat bermanfaat banget untuk kita membuat citasi dan membuat daftar pustaka, begitu ya saya. Nah, sekarang kita balik ke langkah pertama ketika kita akan menulis tulisan ilmiah. Yang pertama kan pasti harus studi pustaka dulu ya, studi literatur dulu. Nah, kekurangannya kadang-kadang kita itu suka agak kesulitan menemukan tulisan-tulisan apa sih yang harusnya boleh kita ambil sebagai rujukan gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita langsung search aja tuh, ketik keywords-nya di Google, kita cuman misalnya topiknya misalnya kepemimpinan, kita tulislah di Google keyword-nya kepemimpinan, ya akhirnya keluarlah berbagai macam tentang kepemimpinan. Kalau misalnya mau disortir, misalnya yang supaya keluar jurnal aja, kadang-kadang suka ditambahkan PDF begitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang suka keluar tuh ya jurnal-jurnal yang PDF. Tapi sayangnya kalau caranya seperti itu nggak akan yang keluar itu akan berbagai macam bentuk jurnal ya saya, baik dan itu kita yang tidak tahu itu terakreditasi. bereputasi atau tidak. Iya, betul. Kemudian bisa jadi metodenya aja ternyata salah begitu ya saya. Nah, jadi itulah pentingnya kita harus memilih dari mana sih sumber-sumber artikel kita tersebut begitu. Nah, Elsa ini punya caranya supaya kita bisa mudah untuk mencari artikel jurnal nasional maupun internasional. Kemudian ketika sudah ketemu, kayak gimana sih cara downloadnya? Karena biasanya ketika kita sudah menemukan itu tulisan itu, kadang-kadang untuk mendownloadnya itu kita harus pakai nama instansi lah, begitu ya saya. Ya, harus ada daftar ini, daftar itu, bayar ini, bayar itu. Nah, Elsa punya tips dan triknya. Mungkin supaya mengefisiensikan waktu, saya langsung serahkan saja ke Elsa. Silahkan Elsa. Ya, baik. Terima kasih Hani atas kesempatannya. Jadi teman-teman, ada 4 hal yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah bagaimana sih cara mencari artikel bereputasi baik nasional maupun internasional. Yang kedua adalah setelah kita ketemu, nah gimana cara download artikelnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, gimana cara download ebook yang gratis. Kemudian setelah kita dapatkan ebooknya, misalnya itu dalam bahasa Inggris, kemudian bagaimana cara mentranslate-nya. Itu kira-kira 4 hal yang akan kita bahas. Baik teman-teman, kita akan langsung membahas poin pertama, bagaimana caranya mencari artikel nasional bereputasi. Artikel nasional dan internasional bereputasi. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu artikel nasional terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa masuk ke Google, kemudian pilih Sinta. Nah, Sinta ini Science and Technology Index itu adalah portal di mana untuk mengukur kinerja peneliti, kemudian penulis, dan kinerja jurnal juga. Di sini, selain nanti teman-teman harus membuka Sinta, ristekbrin.go.id, teman-teman juga bisa di sini buka Garuda ya. Garuda Ristek Dikti. Nah, atau Garba Rujukan Digital. Garuda itu Garba Rujukan Digital. Di sini teman-teman bisa cari artikel sesuai dengan topik teman-teman. Dan di Garuda ini adalah, yang dimasukkan ke Garuda ini adalah jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi Sinta dan jurnal-jurnal yang baru mau mengajukan akreditasi Sinta, seperti itu teman-teman. Misalnya di sini kita cari komunikasi, misalnya topik teman-teman mengenai komunikasi kepemimpinan gitu ya. Kebetulan saya risetnya mengenai komunikasi kepemimpinan, jadi biar lebih mudah, kita cari saja mengenai komunikasi kepemimpinan. Kita search di sini. Nah, ini ada sekitar 387 dokumen yang membahas mengenai komunikasi kepemimpinan. Di sini ada tahunnya, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ya. Ada 2002 sampai 2020. Kalau teman-teman butuhnya dari 2010 misalnya, atau 10 tahun terakhir, kita ketik saja di sini 2010 agar si dokumennya memfilter 10 tahun terakhir. Nah, ini teman-teman. Jadi ini bisa dijadikan rujukan oleh teman-teman ya. Sini misalnya kita
pilih efektivitas komunikasi kepemimpinan transformasional. Ini misalnya akan kita rujuk, kita klik. Nah, bagaimana sih kita memastikan bahwa artikel yang kita rujuk ini sudah bereputasi loh, sudah terakreditasi Sinta loh gitu. Nah, ini kalau saya pribadi gitu ya, caranya kita tinggal ini copy aja nama jurnalnya, kemudian kita cek di Sinta, dia sudah terakreditasi Sinta atau belum, dan kalaupun sudah terakreditasi Sinta berapa gitu. Nah, kita tunggu teman-teman untuk mengecek dia itu sebetulnya Sinta berapa masuknya. Nih, jurnal KMP. Nah, teman-teman, di sini di atas ya. Di atas nih, kelihatan ya Han ya? Ini ada S3. Jadi Sinta 3 masuknya. Sebagai informasi teman-teman, di Sinta ini ada pelevelan, jadi ada S1, S2, S3, S4, S5, S6. Jadi semakin kecil angkanya, jadi itu semakin bagus. S1 itu biasanya sudah terindeks Scopus gitu. Jadi sebagai saran juga kalau misalnya teman-teman cari artikel untuk referensi ya disarankan gitu ya agar artikelnya itu yang memang terakreditasi Sinta gitu. Karena ini sudah melalui penilaian dari Ristekdikti seperti itu. Itu tips yang pertama. Kita cari di Garuda, kemudian kita cek ya dia masuk Sinta berapa. Kemudian teman-teman bisa juga cari di DOAJ. DOAJ juga sama ya, dia kayak pengindeksasi jurnal gitu. Nah, doaj.org. Kemudian teman-teman di sini tulis aja topik teman-teman. Sini misalnya komunikasi kepemimpinan. Kita klik. Nah, ini akan muncul riset-riset kepemimpinan. Komunikasi ya, komunikasi kepemimpinan seperti itu, teman-teman. Nanti tinggal diklik saja. Kemudian teman-teman bisa download sesuai dengan kebutuhan. Nah, ya untuk yang tadi ya, misalnya yang ini, gimana? Kita udah nemu nih. Ini misalnya judulnya sesuai dengan riset kita. Ya kita masuk aja ini ke original source atau full PDF langsung diklik di sini. Ya, teman-teman bisa langsung klik full PDF atau ke original source dulu untuk mengarahkan ke website jurnal KMP itu berada. Misalnya kita, atau kalau nggak mau berlama-lama silahkan klik aja full PDF. Nah, kemudian pilih download ini di sini. Pilih misalnya komunikasi kepemimpinan atau komunikasi ya. Nah, sudah terdownload teman-teman. Jadi mudah ya mencari artikel yang nasional bereputasi seperti itu. Kemudian sekarang selain artikel di nasional bereputasi, bagaimana cara mencari artikel internasional bereputasi. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah mencari di Science Direct. Tuh, sciencedirect.com. Hani biasanya nyari di sini juga, Han? Betul sekali Elsa. Nyari di Science Direct. Oke. Nah, biasanya Hani dan saya juga carinya di sini ya, sciencedirect.com. Nah, di sini tinggal ditulis aja keywords-nya teman-teman. Misalnya seperti riset saya mengenai leadership communication. Ketik aja di sini di keyword-nya, kemudian enter. Nah, itu akan tampil artikel-artikel yang berkaitan dengan leadership communication gitu. Terus di sini juga teman-teman bisa pilih mau tahun berapa yang mau diperlihatkan gitu ya. Nah, misalnya kita udah nemu nih yang 2020 ini yang paling terbaru, ini sesuai nih dengan riset saya misalnya ya. Kita klik aja ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana cara untuk mendownloadnya, karena ini adalah artikel internasional
yang berbayar, nah kita bisa cek di sini. Kalau bayar berapa? Nah, ini Han, kalau kita bayar harus bayar segini Han, 35 US dollar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan artikel ini secara gratis gitu ya. Nah, kalau mahasiswa kan gitu. Kita bisa cari di sini. Kita bisa menggunakan apa namanya? Bantuan pihak ketiga ya, menggunakan Sci-Hub. Sci-Hub removing ya, sini. Nah, ini nih teman-teman masuk aja ke apa namanya? sci-striphub.ren. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke artikel yang mau kita download. Nah, kita copy aja di linknya, link di artikelnya. Sini kita copy, masukin ke Sci-Hub ini, paste di sini. Kemudian open. Kita tunggu sebentar. Jreng-jreng. Nah, ini dia artikelnya. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan artikel internasional yang bereputasi dan gratis. Kita Jadi download membantu saja. banget ya sayang. Ya, sangat membantu. Ya teman-teman, biasanya selain Science Direct, saya juga jalan-jalannya ke Tanfo Online, Taylor and Francis Online. Di sini caranya sama, silahkan langsung aja diketikkan leadership atau misalnya topik teman-teman ya, menyesuaikan dengan topik teman-teman. Kemudian di sini misalnya saya mau download ini misalnya. Kemudian kalau kita nggak pakai cara yang tadi, pakai Sci-Hub, kita harus bayar 44 US dollar gitu ya. Kemudian caranya sama, masuk ke Sci-Hub tadi, Sci-Hub removing ini. Kemudian masukkan link yang ini, Tanfo Online. Link yang artikel yang mau kita download ya. Kemudian open sini. Kemudian download deh. Begitu teman-teman. Itu Han. Kemudian selanjutnya apa ya tadi? Kita balik lagi ke sini. Tadi yang nomor 1 udah, 2 udah. Kemudian oke, yang ketiga cara download ebook gratis. Nah, cara download ebook gratis, teman-teman bisa masuk ke Library Genesis. Websitenya ini, atau nanti diketik aja libgen.rs gitu. Kemudian cari di sini apa yang mau teman-teman cari. Misalnya saya mau nyari mengenai leadership gitu ya. Mengenai leadership. Nah, ini muncul buku-buku mengenai leadership. Misalnya saya mau mendownload tulisannya siapa ya ini? Barbara nih. Oke. Ini kita klik saja judulnya. Nah, ini sudah muncul. Ini yang buku yang akan saya download, Leadership for the Common Good. Nah, tulisannya Barbara. Terus kita klik saja ini, yang atas ini, paling atas, yang ini nih ya, yang biru. Klik. Kemudian get, sini ya, pilih get. Tunggu sebentar. Nah, sudah terdownload. Itu
Kita tinggal menunggu di sini. Nah, gitu Hani, caranya sangat gampang ya Hana ya. Kita bisa mengakses buku gratis, buku-buku bagus secara gratis gitu. Itu sangat Manfaat memudahkan. banget ya saya. Karena kalau misalnya kita cari, misalnya nih ya, mau download buku ini, kita cari di Google aja kayak gitu kan, yang keluar justru yang ada malah buku yang dijual begitu ya saya. Ya, belum Jadi tentu gratis juga. ya, kadang-kadang jadi kita sulit untuk dapat gimana sih isinya itu gitu. Nah, Iya. dengan cara seperti ini, jadi kita bisa dapat buku itu soft copy-nya dan gratis begitu ya saya. Iya, betul. Dan ini sangat lagi-lagi sangat membantu mahasiswa dalam menyusun karya ilmiahnya, tesisnya, disertasinya, skripsinya gitu. Betul banget, Sa. Jadi tulisan-tulisan kita jadi kaya akan literatur ya, saya. Betul. Karena memang harus seperti itu gitu. Ya, lanjut, Sa. Lanjut ya, ini terakhir. Kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana cara translate-nya? Ini udah dimudahkan banget ya. Udah dikasih cara nyarinya, kemudian sudah dapat artikelnya, kemudian downloadnya. Setelah dapat downloadannya, karena bahasa Inggris, gimana cara translate-nya gitu. Nah, apalagi kan tulisan-tulisan yang lebih luas kan biasanya bahasa Inggris ya, Iya, saya. bahasa Inggris. Oh, ya. Nah, jadi gimana sih caranya? Apakah kita harus copy paste per paragraf? Kan nggak mungkin karena ratusan biasanya halaman buku itu ya, saya. Nah, gimana coba caranya, Sa? Nah, ini berdasarkan pengalaman aja ya, mungkin nanti yang lain juga bisa share di kolom komentar gimana yang lebih cepat gitu. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya aja. Nah, sebelumnya saya sudah membuat konten bagaimana caranya translate artikel ilmiah itu melalui Google Drive. Ini juga sama sebetulnya, tapi setelah saya tanya ke teman saya yang sudah nonton, gimana kamu untuk translate e-book gitu. Nah, ternyata dia copy paste aja, copy kemudian paste ke Google Drive dari si e-book itu. Dan itu ternyata menurut saya itu ngabisin waktu lah ya. Nah, ternyata ada caranya, Han. Tipsnya itu adalah kita minta bantuan pihak ketiga. Kita minta bantuan pihak ketiga, kita ketik aja di sini pisah PDF online. Nah, ini pilih yang paling atas, pisahkan file PDF secara online. Kemudian kita, bentar ya, kita tadi cek dulu Han, hasil downloadan e-book yang kita download tadi. Ini ya, Barbara, tulisannya Barbara, kita cek. Nah, ini teman-teman, ini adalah e-book yang tadi sudah berhasil terdownload. Nih, luar biasa ya. Nah, misalnya kita hanya akan mendownload, misalnya kita hanya akan mentranslate beberapa part saja, gitu. Karena kan pasti dari satu buku ini adalah yang menjadi fokus kita gitu ya. Misalnya di sini kita akan mentranslate yang halaman, Hani mau berapa Han? Mau yang mana nih Hani? Oke, misalnya gini tadi seperti yang saya jelaskan, biasanya teman-teman melakukan seperti ini Han. Ini nggak bisa copy kan gitu ya. Biasanya copy per paragraf. Nah iya, copy gini terus masukin ke Google Drive itu sampai gitu. Nah kalau kita minta bantuan si pihak ketiga tadi pisah PDF, kita nggak perlu seperti itu. Kita hanya perlu menentukan halaman mana yang mau kita translate. Misalnya gini, yang mau kita translate itu adalah ini. Acknowledgement, nggak usah ya, yang ini nih. Ya. Misalnya part 1. Nah, misalnya part 1. Part 1 itu nggak perlu kita copy paste dari sini, tapi tadi dicek di sini Han, yang perlu kita cek itu adalah
halaman di bawah ini nih. Jadi nanti yang kita masukkan ke dalam PDF itu, ke PDF yang pisah PDF itu bukan halaman 1 Han yang dimasukkan. Tapi halaman 33 nih di bawah, kelihatan nggak? Halaman, ya kelihatan. Halaman dari keseluruhan halaman Ya, termasuk cover-cover ya saya. betul. Jadi misalnya halaman nih ya, halaman 33 sampai halaman ini deh, misalnya namanya juga contoh, misalnya sampai halaman 37 gitu ya. Nah, halaman 33 sampai halaman 37 aja yang mau kita translate. Berarti kita balik lagi ke sini, kemudian pilih file PDF, klik, kemudian pilih si e-book tadi yang mau kita translate, kemudian open. Nah, kemudian di sini rentangnya dari halaman berapa tadi Han? Halaman 33 ya, sampai halaman 37 misalnya, yang mau kita translate. Kemudian ini klik saja, gabungkan semua rentang dalam satu file PDF. Kemudian klik pisahkan PDF. Nah, kita tunggu. Sudah berhasil. Dia sudah terpisahan. Jadi si file itu hanya dari halaman 33 sampai 37 aja. Kita download. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di konten sebelumnya, cara mentranslate menggunakan Google Drive itu mudah. Jadi teman-teman masuk ke Gmail ya. Kemudian misalnya pakai yang ini aja. Ya. Sini, kemudian Google Drive. Mana drive-nya? Ini. Nah, kemudian langsung masukkan buku yang mau ditranslate tadi, yang hasil dari pemisahan tadi ya. Klik new, kemudian file upload, kemudian masukkan bukunya, buku yang sudah dipisahkan tadi, kemudian tinggal tunggu. Tunggu sebentar, kita buka di sini. Kemudian open with Google. Kemudian pilih tools. Nih Han, bisa dilihat ya di sini yang masuk itu hanya halaman itu aja. Kan kita nggak perlu capek-capek copy paste ya. Iya, betul. Nah, kita lanjut dulu ya. Kita pilih tools untuk mentranslate, kemudian pilih translate dokumen. Pilih choose a language. Pilih Indonesia misalnya, karena kita orang Indonesia. Nah, itu dia hasilnya. Dahsyat banget ya saya. Dahsyat. Bisa mempersingkat waktu kerja kita ya, yang biasanya kita kalau kerja lama banget ngopi-ngopinya ya, kalau misalnya nggak paham gitu ya. Tapi ini bisa, jadi kita bisa lebih mempermudah kita untuk dapat bahasa Indonesianya gitu ya. Walaupun mungkin nanti ada terjemahan-terjemahan yang masih harus kita pahami lebih lanjut gitu ya saya. Karena kan biasanya terjemahan masih suka nggak teratur susunannya begitu. Iya. Oke, Sa, itu kira-kira mulai dari cara nyari artikel nasional bereputasi, internasional bereputasi, kemudian cara downloadnya biar gratis seperti apa, kemudian cara nyari download buku gratis juga seperti apa, sampai mentranslate-nya. Oke. Benar-benar paket lengkap banget saat hari ini pokoknya. Jadi setelah kita dapat nih bahannya, ya udah kita tinggal baca, kita tinggal kaji, kemudian kita bisa susun tulisan-tulisan kita gitu ya saya. Iya, dan jangan lupa nanti bisa kita susun citasinya pakai Mendeley. Yang belum nonton cara citasi menggunakan Mendeley bisa cek di channel saya juga, itu bagaimana tutorial menggunakan Mendeley. Itu, Han. Oke, Sa, mantap banget, Sa. Makasih banyak nih ilmunya hari ini. Benar-benar paket lengkap.
Jadi nggak ada alasan lagi buat kita kok tulisannya nggak ada pustaka yang baik begitu ya saya, karena sudah dengan sangat mudah kita dengan cara-cara yang saya kasih tadi kita bisa menemukan jurnal-jurnal bereputasi, kita bisa downloadnya, udah nggak usah ada alasan, nggak ngerti bahasa Inggrisnya kayak gitu ya, atau nggak ngerti bahasa lain-lainnya, karena sebenarnya terjemahannya udah mudah kita dapatkan gitu ya saya. Ini sebagai penyemangat juga buat kita Han yang lagi nyusun. Jadi nggak ada alasan lagi untuk malas-malesan ya saya. Iya betul. Karena udah ada nih, udah teknologi udah membantu kita banget gitu ya. Iya. Itu aja mungkin Han, cukup. Silakan Han itu. Oke, ya. Makasih banyak makasih Han ya. Ya, makasih banyak Elsa atas ilmunya hari ini, bermanfaat sekali. Begitu teman-teman, kira-kira. Jadi teman-teman sudah bisa mulai mencari jurnal-jurnal bereputasi, kemudian bagaimana downloadnya, bagaimana menemukan buku juga, dan bagaimana menerjemahkannya sesuai dengan bahasa yang kita mengerti, begitu ya. Jadi semoga ini bisa menjadi cara-cara yang mempermudah langkah kita ya saya untuk menyusun tulisan-tulisan ilmiah. Mungkin sampai saat ini, sampai di sini sudah bisa kita cukupkan ya saya? Iya, jadi nanti kalau ada yang perlu didiskusikan seperti biasa silahkan komen aja di kolom komentar. Nah, itulah kata pemilik akunnya. Oke, makasih banyak. Sampai jumpa lagi di belajar bareng selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.